Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Singgi Widi Pratomo. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kita akan belajar membaca pergerakan pasar, terutama di pasar cryptocurrency. Nah, kita tahu kelebihan daripada cryptocurrency ini adalah kita bisa trading 24 jam nonstop tanpa ada libur sekalipun. Tetapi trading kripto ini yang perlu teman-teman ketahui berbeda jauh dengan trading saham. Kalau trading saham itu kita bisa melihat laporan keuangan, manajemen perusahaan dan sebagainya. Tapi saya sarankan untuk para trader kripto yang baru itu minimal lah harus memiliki aplikasi yang bisa untuk melihat market cap. Market cap itu adalah jumlah koin yang beredar dikalikan dengan harga koin saat itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa katakanlah download atau apa tuh namanya websitenya. Itu banyak sekali sebenarnya, ada coin market cap seperti ini teman-teman ya. Ini coin market cap ini untuk bisa mengetahui apa namanya market cap dari salah satu koin yang ingin kita tradingkan. Terus ada juga ini koin Gecko. Ini koin Gecko ini bisa untuk mengetahui market capnya. Saya contohkan aja ya, contohnya kita coba lihat dulu koin market ini. Nah, koin market ini untuk mengetahuinya seperti ini, ya kan? Nah, ini contoh Bitcoin. Bitcoin itu berada di peringkat pertama dari beberapa koin kripto dengan market cap saat ini adalah sebesar ini, 18,73 miliar dolar. Ini Ethereum di peringkat kedua dengan market capnya sebanyak 8,63 miliar. Ini biasanya ditampilkan adalah yang 100 besar pertama. Tapi kalau ada koin-koin baru yang ingin teman-teman lihat, bisa. Ini Doge masuk di peringkat ke-6, masih menjadi fantastis dan market cap 1,34 miliar dolar. Ini lumayan teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu market cap, jangan asal beli koin sembarangan karena ini bisa menjadi aset teman-teman. Tapi kalau teman-teman salah memilih koin, bisa jadi abu itu koinnya ya. Nah, karena kripto itu berbeda dengan saham. Kalau saham ada perusahaan, ada produknya, kita bisa melihat manajemennya. Kalau ini kan saat ini menjadi alat pertukaran ya, mirip seperti mata uang tapi kan belum legal ya. Banyak negara yang belum melegalkan koin-koin digital cryptocurrency ini. Nah, baik teman-teman, sebenarnya kalau untuk melihat aplikasi koin kripto tuh banyak sekali. Bisa kalau dia kayak di Indonesia itu ada Indodex, ada toko kripto, ada rekeningku ya kan. Nah, saya coba untuk menggunakan rekeningku ini. Saya coba untuk menggunakan rekeningku ini. Saya sudah hampir setahun nyoba rekeningku. Nah, ini koin rekeningku teman-teman. Tinggal berapa sekarang? Ini aset saat ini masih sekitar 16,9 juta aja. Masih mainnya saya ya kemarin nyoba di Doge ini. Ya kan, cuma satu aja Bitcoin, kalau tinggi nggak berani. Ini intermezzo aja. Coba ya kita lihat. Nah, ini di rekeningku ini kan gampang sih sebenarnya, cuma kita tinggal melihat aja, nggak usah mencari-cari. Biasanya saya tuh sering bermain di 5 besar ini aja. Kenapa? Karena volumenya ya yang tertinggi lah, yang pertama. Ini di
di aplikasi rekeningku, belum sedunia. Ini hanya yang bermain di rekeningku saja volumenya, ya kan. Nah, kita coba lihat contoh Bitcoin. Nah, tinggal tekan aja. Kalau kita mau memperbesar, tekan ini ya, supaya layarnya itu bisa menjadi layar yang agak lebar. Ini kan seperti ini. Oke, kita tekan. Nah, berubah seperti ini kan. Nah, berubah seperti ini layarnya. Dan saya biasanya menggunakannya untuk melihat candle ini adalah yang 1 jam. Jarang sekali saya menggunakan yang 30 menit atau 1 menit, bahkan ya kan 5 menit jarang. Saya lebih suka melihat yang 1 jam karena itu bisa melihat selama 24 jam pergerakan pasar mau dibawa kemana. Kita lihat ya teman-teman ya, 1 jam ya, tekan 1 jam. Nah, kita sudah bisa melihat. Jadi sebenarnya saya tuh kalau melihat candle ini kapan saya beli, kapan saya jual, itu saya selalu melihat candlestick, ya kan. Saya selalu melihat candlestick yang menjadi acuannya saya itu yang 5 menit, 15 menit, 1 jam, terus 3 jam dan 1 hari. Karena untuk melihat sebelum mengambil keputusan, saya harus melihat juga volume trading, banyak penjual atau pembeli kan gitu kan. Nah, nanti bisa pelan-pelan. Jadi ini untuk menentukan kita mau masuk, jadi banyak dasar yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita berbicara masalah candle kali ini, kita harus tahu juga ya kan, tahu terlebih dahulu pertama yang menjadi pedoman kita adalah tren. Jadi trennya harga ini kemana? Kalau trennya itu turun, ya kita tunggu. Jangan melakukan pembelian, jangan melakukan open order di pembelian itu. Karena apa? Ya kita tahulah, namanya trading itu pasti ada bandar kan, yang nilainya itu puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Sementara kita trader-trader kecil ini kan hanya mengharap cercahan tetesan embun dari para bos-bos di atas ini. Jadi kita jangan sekali-kali melawan tren. Walaupun kita ya contoh ini Bitcoin itu kan sempat di harga mana ya, sempat coba kita lihat dulu ya. Kita coba lihat yang 3 hari aja. 3 hari. Nah, kalau kita lihat ya kan, ini kan Bitcoin sempat di harga sini loh. Hampir 1 miliar. Ya kan, hampir 1 miliar. Nah, sekarang Bitcoin sudah di harga katakanlah sempat di harga 523 juta. Kalau kita acuannya adalah melihat harga sebelumnya itu hampir 1 miliar, pasti kita akan berbicara, wah, Bitcoin ini sudah harganya murah, saatnya saya buy, saatnya saya beli. Belum tentu, bisa saja ini akan terus turun. Bisa saja akan terus turun, teman-teman. Ya kan, oleh karena itu kita dalam melihat candle, dalam melihat koin ini jangan gegabah. Kita pelajari dulu, kita perhatikan kapan kita akan buy dan kapan kita harus menghentikan hold, kapan kita harus menjualnya, kan itu. Nah, ini kalau kita tekan aja yang 3 hari, kita bisa melihat harga di tahun 2021 juga kan ini. Tapi ya teman-teman, kalau saya posisi seperti ini saya belum berani untuk buy. Kenapa? Trennya ini turun, ya kan? Trennya masih turun. Nah, kalau seandainya di awal-awal tahun 2021 saya sempat beli, ini kenapa? Trennya naik. Ini kan trennya naik. Ini kalau kita lihat yang 3 hari, ya kan? Jadi sekali-kali jangan melawan tren. Jangan melawan pasar kalau kita nggak punya modal yang kuat. Itu pesan saya. Oke, kita lihat ya, kalau kita mau trading harian. Kita lihat yang 1 jam. 1 jam dulu. Nah, 1 jam ini bisa melihat kondisi pasar dalam 1 hari, dalam 24 jam. Ini kita harus tahu dulu di mana titik support, di mana titik resisten. Ya kan? Terus jenis candle. Saya tidak terlalu banyak memahami banyaknya jenis candle. Saya hanya berpedoman
Hammer sama kebalikannya Hammer, Shooting Star kalau nggak salah ya. Terus Angel Wing itu, terus Doji. Saya cuma megang tiga jenis candle itu saja dalam melihat kapan saya buy dan kapan saya harus menjualnya. Nah, terus yang kedua adalah itu adalah pertama kan trennya kan. Yang kedua adalah titik-titik penting. Titik penting itu apa? Kalau saya itu pedomannya hanya pertama adalah di sini. Ini support. Pada hari ini ya. Pada hari ini sebagai support. Hari ini sebagai support. Terus kalau resisten ini ada dua hal, resistnya bisa di sini resisten. Ya kan, resisten itu merupakan harga tertinggi di mana kemudian harga itu bisa mantul lagi, juga bisa kita ambil resistennya di sini. Nah, ini. Jadi artinya apa? Kalau seandainya ada pergerakan harga yang terus naik banyak terus set ya kan, seperti yang ini kan naik. Terus kemudian di sini di titik ini dia mantul merah, mantul turun. Ya kan? Artinya akan terjadi penurunan harga. Artinya tidak tembus resisten. Tetapi kalau ini bisa tembus resisten ke sini, nah bisa saja harga ini akan terus naik. Tetapi kalau dia itu mantul, kemungkinan dia akan turun. Sama seperti support. Nah, kalau nanti ini ada merah kan di sini kan, merah ini terus turun dan menembus support di sini. Nah, ini kemungkinan bisa turun lagi. Tetapi kalau dia itu mantul seperti ini ya kan, ini kan mantul, hijau mantul, nah, kemungkinan dia bisa naik. Nah, tapi kalau seandainya saya posisi saat ini di sini ya kan, saya tidak akan pernah melakukan buy di saat hijau yang pertama ini. Tidak akan pernah melakukan buy di sini karena berisiko, teman-teman. Berisiko harga itu bahkan turun walaupun ini hijau pertama. Kenapa? Karena hijau yang pertama adalah hijaunya kecil, bukan Angel Wing. Kalau Angel Wing itu adalah candle sebelumnya itu ditutupi oleh candle saat ini. Contoh seperti ini, ya kan? Contoh seperti ini, teman-teman. Ini, ya kan, perhatikan nih, teman-teman. Yang hijau itu kecil, yang merah itu panjang dan besar. Nah, yang merah panjang dan besar itu namanya Angel Wing. Dia itu kemungkinan akan terus turun semakin tinggi. Nah, hanya apa yang terjadi kan semakin turun. Kita tunggu. Nah, di saat katakanlah harga sudah mulai agak naik melebihi yang kirinya, baru bisa kita melakukan buy. Tetapi ingat teman-teman, di saat harga itu katakanlah datar-datar saja seperti ini, harus hati-hati. Kita jangan patokannya cuma 1 jam saja di saat harga seperti ini. Ya kan, ini kan datar, hitungannya termasuk datar lah, ini kan datar kan. Nah, kita harus lihat juga, coba ya kita lihat ke yang 15 menit juga. Nah, jadi gini. Nah, kalau 15 menit kan seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau harga tadi kan bisa kita jadikan acuan. Nah, di saat ini katakanlah ini. Lah, seperti ini. Ini kan di 15 menit kan, itu titik supportnya ini. Ini titik support yang saya tanda garis. Ini titik supportnya. Nah, ini kan harganya ya kan jam 6 pagi tadi, yang garis merah itu sedikit ditutupi lebih tinggi oleh garis biru. Hijau ini kalau nggak salah, hijau atau biru ya, hampir sama lah. Nah, garis hijau yang pertama kita jangan posisi buy, nggak apa-apa, karena kan masih ragu, ini kok kayaknya masih masih sedikit lebih tinggi saja. Kita tunggu 15 menit kedua kita tunggu. Kalau dia itu hijau, kita bisa open buy di sini. Nah, open buy di sini ya kan, hijau ya kan, terus habis itu kita perhatikan lah, ternyata hijaunya hijau kecil. Nah, kan langsung berubah jadi merah. Kita perhatikan, walaupun sempat kita buy di hijau kecil ini kan, kita udah deg-degan nih, wah harganya itu turun, ternyata merah, ternyata dia mantul lagi hijau lagi, terus naik sampai ke sini ya kan. Nah, oleh karena itu di saat seperti ini teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan adalah manajemen keuangan.
kita punya modal nih umpamanya 5 juta. Jangan langsung dibomkan semua 5 juta, jangan. Kalau bisa kita itu berbagi manajemen keuangan. Kita masukkan dulu lah uang kita 1/4 atau 1/3-nya dulu di harga ini. Kalau seandainya merah itu terus turun ya kan, dan tembus resisten, artinya apa? Harga ini akan terus turun terus. Kita lihat dulu. Begitu dia tuh mantul sedikit, ya kan, mantul, dan katakanlah di situ muncul tanda doji atau hammer atau angel wing, kita bisa buy di situ. Karena kan kalau saham seperti ini kan tidak bisa posisi beda seperti forex yang bisa sell bisa buy. Ini sebenarnya lebih aman teman-teman. Nah ini kita perhatikan ya, perhatikan ini yang lagi sedang, ini online, ini sedang bergerak, ini sedang bergerak. Nah ini kan ada tanda merah ya kan. Nah candle tanda merah ini starting turn namanya, ini kebalikan daripada hammer. Jadi ekornya panjang di atas, terus ada merah tebel dikit di pucuk. Ini kemungkinan penurunan harga akan terus berlanjut. Jadi penurunan harga yang terus berlanjut ini. Nah, nanti kalau seandainya harga itu sudah sampai sini, ya kan? Anggaplah sampai sini ya kan. Kalau dia bisa menembus resisten, berarti kemungkinan bisa akan turun terus. Tetapi di saat nanti ini mantul ada warna hijau, ya kan? Dan kita lihat candle warna hijaunya itu apa? Apakah hammer? Apakah doji atau angel wing? Nah, kita bisa ambil posisi buy. Jadi tidak bisa kita hanya berpatokan, oh saya patokannya 15 menit saja, tidak, 1 jam saja, tidak, 30 menit tidak. Jadi kita harus memadukan antara candle terus volume, market cap itu. Nah untuk candle sendiri ya kan 3 hal yang harus kita perhatikan. Trennya apa, turun atau naik. Trennya kita jangan melawan pasar, tren pada hari itu. Yang kedua adalah titik penting seperti support dan resisten, cukup dua aja sebenarnya sudah nggak walaupun ada moving average dan sebagainya ya, kita perhatikan aja support sama resisten untuk mempermudah kita memahami candle itu sendiri. Yang ketiga adalah trigger itu merupakan kode setelah candle sebelumnya ya, seperti ini ya kan. Ini trigger, ini ada kebalikan dari hammer ya kan, yang tanda merah candle yang pertama itu ya kan, tanda merah ekornya panjang atas, bawahnya ada kepalanya, terus ada tanda merah lagi ini di sampingnya kan. Ini kemungkinan akan terjadi penurunan harga, itu namanya trigger. Kita jangan buy di situ walaupun harganya katakanlah ini murah 522.700.000. Tuh tadi pagi harganya sempat lebih dari ini umpamanya. Jangan dulu kalau kita nggak ingin nyantol atau katut di situ. Nah di samping itu juga teman-teman harus perhatikan juga, bisa melihat ini depth ini nah untuk mengetahui aktivitas transaksinya. Nah ini perhatikan juga. Jadi yang warna merah ini teman-teman, ini peminat untuk menjual. Yang warna hijau ini adalah yang order mau beli. Nah ini warna hijau lebih rendah daripada yang warna merah. Jadi apa? Orang yang mau menjual itu lebih banyak daripada yang mau beli. Nah ini apa seperti perhatian menambah kesepakatan kita. Nah kita juga lihat order boxnya. Orang yang banyak memesan untuk beli itu di harga ini. Nah, kan hijaunya tebel banget kan? Di harga 519.800.000. Teman-teman ikut-ikutan juga nggak apa-apa. Nah order sell-nya kebanyakan di harga 523.690.000. Ini namanya aja kan order, nggak masalah. Nah tadi kan sekarang kan harganya sudah di 522 juta ya. Nah teman-teman berpatokannya kepada ini. Ini tadi tuh harganya sempat di 547.120.000. Lah ini harganya sudah masuk murah, belum tentu. Bisa saja harga ada yang lebih murah lagi. Nyatanya apa? Tadi pagi juga sempat di harga 506.140.000. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan. Kalau seandainya tadi teman-teman memperhatikan candle di begitu harga 506 juta,
teman-teman melihat itu posisinya, kata posisi support ya kan, posisi support, terus ada area di situ ya, area pentingnya kan posisi support, terus ada trigger katakanlah candle hijau yang hammer atau doji atau angel wing, posisi buy kan lumayan bisa dapat tinggi. Begitu juga dengan kapan sih sebenarnya kita itu harus menjual. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Kapan kita sebenarnya itu harus menjual supaya tidak nyantol, dibiarkan terus malah tambah turun, keuntungan semakin berkurang pamannya kan. Nah, kita lihat dulu 1 jam dulu, patokannya saya selalu 1 jam dulu, karena kita bisa melihat posisi harga pada saat itu ya kan. Nah, contoh kita mereview pada hari ini ya. Nah, tadi itu katakanlah teman-teman buy lah di harga buy di harga ini umpamanya kan, ini harga terendah sepanjang hari kemarin. Terus naik ya kan, naik terus set. Nah, tiba-tiba teman-teman di posisi ini ya kan, ini kan posisi datar nih. Ini kan artinya apa? Resistennya ada di situ. Nah, teman-teman bisa melihat candlenya kan. Ini kan sempat naik terus ada pembalikan dan sempat dia stagnan di situ. Kalau udah stagnan di situ, siap-siap sell atau dibiarkan kan gitu. Begitu teman-teman ini muncul candle warna merah. Nah, candle warna merah dan ini adalah angel wing. Angel wing itu artinya adalah merah itu sedikit melebihi yang warna hijau. Ini kan hijau kan. Nah, melebihi yang warna hijau sini, merahnya itu melebihi warna hijau itu, segeralah jual aja. Nah, segera jual aja sebelum jatuh turun gitu. Jual set, begitu lebih sedikit sini aja jual sudah. Yang penting kan untung, yang penting kan cuan ya kan, benar nggak? Yang penting cuan. Nanti ada pun turun lagi, teman-teman beli lagi, itu cuan yang kedua rezekinya teman-teman. Nah, itu trading harian teman-teman ya. Jadi sekarang adalah keputusan berada di tangannya teman-teman. Teman-teman mau pakai yang seperti apa silakan, saya hanya memberikan informasi saja sesuai dengan pengalaman saya, dan saya pun terus belajar dan belajar. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.